Selamat datang kembali di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah aja. Oke, kali ini kita akan bahas tentang memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pada 3 segmen nanti kita akan bahas pertama tentang masa kelahiran Nabi, yang kedua tentang Nabi diangkat menjadi Rasul, dan yang ketiga adalah tentang dakwah Nabi di kota Mekah. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan kelahiran Nabi? Atau baru kita akan mengenal? Oke, setelah ini kita akan bahas. Baik pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Mari kita mengenal tentang masa kelahiran Nabi. Yang perlu diketahui adalah Nabi Muhammad adalah panutan kita, uswah kita. Sebagai umat Islam kita perlu mengetahui seluk-beluk, serta mulai dari kelahiran Nabi, masa remaja Nabi, sampai ketika Nabi mulai berdakwah di kota Mekah maupun Madinah. Pada kali ini kita akan bahas tentang Nabi lahir di mana. Ada yang tahu di mana lahirnya Nabi? Ya, betul, di kota Mekah. Mari kita mengenal sejarah kelahiran Nabi. Dari pemirsa TV 9 kali ini, ada yang tahu nggak kapan kelahiran Nabi? Kapan? Ya, betul, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir di tahun gajah. Ada yang tahu kenapa disebut tahun gajah? Karena tahun itu adalah tahun yang bergejolak bagi kota Mekah. Kota Mekah diserang habis-habisan oleh pasukan bergajah, namun semuanya tertolak. Tidak ada yang berani mendekati Ka'bah saat itu. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun kelahiran Nabi tersebut tidak bisa melihat ayahnya, karena ayahnya telah meninggal di usia 6 bulan ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu yang bernama Siti Aminah. Nah, tetapi Siti Aminah ini tidak dapat menyusui Nabi Muhammad karena air asnya tidak keluar. Tetapi ternyata rencana Allah lebih unggul daripada rencana manusia. Di lain sisi, ada seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia ingin menjual untanya di pasar di sekitar Ka'bah. Tanpa disengaja untanya lari ke rumahnya Nabi Muhammad. Nah, disitulah Halimatus Sa'diyah mulai mengenal Nabi Muhammad, yang mana akan menjadi persusuan kepada Halimatus Sa'diyah. Sejak disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad terus dibimbing, dibina sampai menginjak usia ke 5 tahun. Ketika 5 tahun itulah Nabi Muhammad dikembalikan ke kota Mekah. Dalam perjalanannya bersama ibunya, ternyata ada yang tahu? Ibunya jatuh sakit. Siti Aminah jatuh sakit dalam perjalanan menuju ke kota Mekah. Ketika jatuh sakit, maka Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dari pengasuhan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad mendapatkan perhatian penuh, mendapatkan kasih sayang penuh. Namun perhatian dan kasih sayang penuh itu hanya bisa diterima oleh Nabi pada usia ke-8 tahun saja. Karena apa? Karena kakeknya sudah meninggal dunia. Akhirnya pendidikan yang dialami oleh Nabi dilanjutkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dengan pamannya inilah Nabi Muhammad diajari cara menjalani hidup dengan baik. Dilatih untuk mengembala yang benar, dilatih untuk menjadi buruh dagang, dilatih tanggung jawabnya, disiplinnya, jujur, amanah, dan yang lain sebagainya. Nah, apa saja kira-kira yang akan terjadi dengan paman Abu Thalib? Dengan asuhan dari paman Abu Thalib ini, apa yang kira-kira akan dialami oleh Nabi Muhammad? Pemirsa TV 9, apa kelanjutan yang dialami oleh Nabi setelah mendapatkan pengasuhan dari paman? Nabi Muhammad terus diberikan pendidikan, disiplin, tanggung jawab,
kejujuran, amanah sampai Nabi berusia 12 tahun. Nah, di tahun ke-12 inilah paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, mulai melihat kecerdasan Nabi Muhammad ini. Dia mulai terbentuk karakter yang disiplinnya, karakter tanggung jawabnya, karakter amanahnya. Nah, di usia ke-12 tahun ini Nabi Muhammad mulai diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib menuju ke luar kota, mengelola keuangan perdagangan paman Nabi dan yang lain sebagainya. Di sela-sela perdagangan itu Nabi Muhammad diajak ke luar kota, yaitu ada di kota Basrah. Di kota Basrah saat itu ada di negara Syria Barat. Di sana Nabi bertemu dengan seorang pendeta terkenal kala itu bernama Buhairah. Buhairah melihat Nabi seperti bukan orang asing. Dia melihat Nabi berpesan kepada paman Nabi, "Wahai Ali bin Abi Thalib, jagalah anak ini. Saya melihat anak ini nanti akan menjadi pemimpin umat seluruh manusia. Maka dari itu jagalah anak ini, jauhkan dari musuh-musuhmu, agar anak ini selamat." Begitu pesan Buhairah. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib langsung kembali pulang dan menjaga betul-betul pesan yang disampaikan oleh Buhairah. Apa yang terjadi dengan pesan yang dari Buhairah tadi? Kita lanjutkan pada segmen yang kedua. Tetap di sini di TV9 Santun Menyejukkan. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV9 Santun Menyejukkan.